akan utuh, kita akan damai, kita akan baik. Yang kita suarakan adalah suara rakyat. Di mana suara rakyat saya ingin menanyakan, kenapa bisa rakyat itu kalau mau memberikan kendaraan, kalau mau melamar kerja, itu harus memiliki yang namanya surat izin. Misalnya kalau sopir harus punya SIM, betul. Kalau mau melamar kerja dan surat kerja dari ijazahnya. Jangan sampai kalau teman-teman di sana teman lagi, jangan kayak bapakmu. Ijazahnya, saya sendiri yang sudah membuktikan ke Sydney, Australia, ke UTS, University of Sydney, dan itu sudah ditulis oleh rekan kita, Dr. Iswan, dalam buku Gibran and Gates. Wapres kita yang ada di gedung sebelah ini tidak punya ijazah SMA. Kok bisa? Secara timbang adalah punya ijazah SMA. Tiba-tiba dia punya ijazah sarjana. Secara fakta itu tidak memungkinkan. Minggu depan, hari ini kita akan serahkan buku ini, 1000 buku karangan Dr. Iswan ini, kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR dan DPD. Kita akan bersamai bersama ibu-ibu. Kita akan buktikan Indonesia tidak butuh ya pemimpin yang ngantuk, pemimpin yang dulunya memiliki akun buku papa. Apa isinya buku papa? Saya akan tulis buku ini terbit bulan depan. Judulnya adalah Gibran Black Chapter, memuat segala kelakuan tentang sosok yang sekarang secara curang, secara tidak sah menduduki posisi yang tertinggi. Jadi ini fakta, bisa kita buktikan nanti di sidang bahwa yang namanya wapres kita tidak punya ijazah SMA. Ya, lihat tulisan di sana, ibu-ibu. Sopir angkot. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Rismond Sianipar ungkap kejanggalan baru dari riwayat pendidikan Gibran. Nah, Rismond Sianipar yang merupakan tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ya mereka timnya seperti RRT, ya Rismond, Roy dan Tifa menulis sebuah buku yaitu Gibran Endgame, teman-teman, dan itu sudah diedarkan di seluruh Indonesia. Dan kata dari Rismond ya dan Roy Tifa bahwa mereka meragukan tentang ijazah Gibran atau kelulusan wakil presiden Gibran. Nah, memang beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ya Subhan Palal juga menggugat ijazah Gibran ini di pengadilan, tapi ya belum ada yang namanya putusan. Kenapa? Karena ya hakim atau pengadilan menolak gugatan dari Subhan Palal. Katanya ya kalau tidak salah Jakpus, PN Jakpus ya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ijazah wakil presiden Gibran. Ya, yang memiliki kewenangan di situ adalah hanya pengadilan di PT UN tentunya. Nah, apakah nantinya ya selaku Subhan Palal ini ya berhenti sampai di situ? Apakah tidak nanti melanjutkan ke PT UN? Ya, tapi sampai sekarang juga Subhan masih belum melanjutkan perjuangannya tersebut. Ya, mungkin bisa saja hanya sampai di situ, teman-teman. Oke, kita kembali tentang Rismond Sianipar ungkap kejanggalan baru di riwayat pendidikan Gibran. Nah, kejanggalan apa yang diungkapkan oleh ahli digital forensik ini, yaitu Rismond Sianipar, ya mengenai kejanggalan pendidikan Wapres Gibran. Ahli digital forensik Rismond Sianipar mengungkapkan kejanggalan baru dalam riwayat pendidikan wakil presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kejanggalan itu ia terima setelah dirinya menerima klarifikasi dari pihak Kemendikdasmen terkait penerbitan SK penyederaan ijazah SMA dan SMK Gibran. Nah, ini pengakuan dari Rismond, katanya bahwa kejanggalan itu dia terima setelah dirinya menerima klarifikasi dari pihak Kemendikdasmen ya terkait penerbitan SK penyederaan ijazah SMA atau SMK Gibran.
Nah, klarifikasi itu diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu Eko Susanto saat bertemu Rismond dan Roy Suryo CS di Kemdikdasmen Jakarta Pusat Kamis 16 Oktober 2025 yang lalu. Nah, ternyata bahwa mereka bertemu itu di bulan Oktober 2025 yang lalu, dan di situ Rismond Sianipar menemukan kejanggalan dalam hal itu, teman-teman. Nah, Rismond mengatakan Eko sempat menyampaikan bahwa jenjang pendidikan Gibran sempat disetarakan menjadi kelas 10 dan 11 SMP saat mengenyam pendidikan di Orhi Prasekondari Sekul selama 2 tahun. Hal itu disampaikan Eko pada Rismond dan Roy Suryo CS saat bertemu sekitar 2 pekan yang lalu. Oke. Kemudian apa lagi yang menjadi dasar dari Rismond ini untuk meragukan ijazah Wakil Presiden Gibran sampai menerbitkan buku, maksudnya menulis buku, bukan menerbitkan, menulis buku, yaitu Gibran Endgame, judul dari buku tersebut. Nah, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA setara dengan kelas 1 SMA. Artinya pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insert Kursus, kata Rismond di Kemdikdasmen. Nah, merujuk pada arsip di situs UTS Insert, Rismond berkata, Gibran menempuh 2 kursus di sana. Ia menilai ganjil lantaran Gibran menempuh pendidikan tingkat atas di tempat yang berbeda. Bagaimana mungkin di Kemdikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan juga kelas 12 atau kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orki Prasekondari School, kelas 2-nya kelas 1 SMA-nya di Orki Prasekondari School, kelas 2. Kelas 3 SMA-nya di UTS mengambil program diploma bisnis, kata Rismond Sianipar. Oke. Nah, tentu di dalam hal ini, teman-teman, halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu sudah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Tambah Rismond lagi, menurutnya atau menurut Rismond bahwa hal itu bertentangan dengan syarat penerbitan SK penyertaraan Gibran oleh Kemdikbud pada tahun 2019 yang lalu yang silam. Pasalnya, ia mengklaim Gibran belum melampirkan ijazah diploma yang menjadi syarat penyertaraan. Nah, kemudian hal itu dirujuk Rismond dalam dokumen layanan penyertaraan ijazah di Kemdikdasmen pada halaman 11.f. Pada halaman 11 saya tanyakan tadi huruf F, ijazah atau diploma yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah diploma UTS Insert itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK yang dipakai ijazah diploma, kata Rismond. Di sisi lain, kata dia, Gibran juga tak melampirkan dokumen hasil rapor SMA SMK sebagai syarat penerbitan SK penyetaraan. Di sini sudah dijelaskan huruf J, rapor 3 tahun terakhir yang dimiliki berarti rapor kelas 1 SMA Orchid Prasekondari School. 2 rapor yang lain mana? Dari diploma UTS Insert, kata Rismond Sianipar. Nah, kemudian Rismond melanjutkan, coba bayangkan rapor kelas 1 SMA di Orchid Prasekondari School, 2 rapor lainnya dari UTS Insert berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12 tambahnya. Atas dasar itu Rismond merasa janggal lantaran SK penyetaraan SMA SMK Gibran hanya menerangkan setelah telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert. Harusnya kan di sini SK penyetaraan kalau kelas 10 adalah penyetaraan Orchid Prasekondari School.
harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong, bukan grade 12 saja, grade 11-nya di mana, kata Rismond. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10 hanya kelas 1 SMA, kelas 11 sampai 12 diploma. Itu UTS insert pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12 pungkasnya. Nah, itu teman-teman tentang temuan yang disampaikan oleh Rismond Sianipar ya, ketika dia sudah mendapatkan klarifikasi dari Kemdikdasmen ya, dan tentu kita masih belum tahu kepastian sebenarnya seperti apa ijazah ini, dan kita terus mengikuti hal ini teman-teman ya, sampai ya benar-benar ya disampaikan kebenaran dan transparansi untuk masyarakat.